Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salat dan salam semoga tercurah pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anakku yang soleh di kelas 3A, kaifahalukum, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dan juga yang sedang sakit semoga Allah berikan kesembuhan ya. Kemudian untuk Abi dan Umi di rumah diberikan kesehatan juga ya, semoga diberikan kemudahan dalam segala urusannya. Baik, pada hari ini kita akan masuk pada pembelajaran keempat di subtema ketiga, di tema 3D atau tema 4 ya. Nah, baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kita mohon pada Allah supaya pelajaran kita hari ini dapat memberikan manfaat ya, kemudian kita bisa mengamalkannya juga ya, dan intinya kita ngerti dan paham apa yang Ustadz ajarkan pada kalian. Baik, silakan semuanya dibuka halaman ke-70 dan buka buku tulis, kemudian pensilnya juga ya. Kita akan belajar ya. Oke, kita lihat di sini ya, di halaman 70 ya, bahwasannya menjaga kebersihan dan kerapian lingkungan itu merupakan kewajiban kita loh ya. Jadi bukan kewajiban individu saja, misalkan satu orang, dua orang, enggak, tapi kita, yaitu yang menempati di daerah tersebut ya. Jadi istilahnya kalau kita menjaga kebersihan dan kerapian lingkungan ya, maka suasana akan tercipta dengan nyaman ya, kemudian bersih ya, pokoknya enak deh ya kalau kita nempatin lingkungan yang bersih dan tidak berantakan seperti itu ya. Jadi kebersihan lingkungan rumah itu sangat penting ya. Dengan melaksanakan kewajiban menjaga kebersihan lingkungan, kita akan memperoleh hak kita ya untuk hidup di lingkungan yang bersih dan nyaman ya. Kewajiban kita untuk menjaga kebersihan dan kerapian lingkungan. Maka hak kita mendapatkan lingkungan yang bersih dan nyaman. Oke, kita coba baca nih ya, percakapan antara Made, Bobby, Tony, dan Gary. Made, hai teman-teman, apa yang sedang kalian lakukan di sini? Bobby, kami sedang bermain bola. Ayo ikut bermain, Made. Tony, maaf teman, tetapi kita tidak boleh bermain di sini. Gary, mengapa kita tidak boleh bermain di sini? Tony, coba lihat, ada tanda peringatan untuk tidak menginjak rumput. Made, benar, sebaiknya kita tidak berlarian di atas rumput karena dapat merusak rumput. Bobby, kalau begitu maafkan kami tidak melihat ada peringatan ini. Terima kasih sudah menegur dan mengingatkan kami. Tony, tidak apa-apa, kita harus merawat kebersihan dan kerapian taman ini ya. Gary, iya Tony, kami berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Baik, Masya Allah ya, percakapan yang sangat penuh manfaatnya untuk kita ya, karena di situ ada kalimat-kalimat saran ya, kemudian nasihat juga. Nah, kita di sini ya. Nah, kita di sini ada percakapan tadi ya antara Made, Tony, Gary, dan Bobby ya. Jadi mereka ingin bermain bola, tapi di atas rumput yang mereka ingin bermain bola di situ ada peringatan dilarang menginjak-injak rumput ya. Nah, seperti itu karena itu mungkin bukan lapangan bola anak-anak sekalian ya. Nah, coba kalian lihat tabelnya. Kita akan menjadikan kalimat permasalahan dan sarannya dalam bentuk bagan. Nah, gambarnya nih, contoh membuang bungkus es krim sembarangan. Masalahnya apa? Ya, akan terjadi apa nih masalahnya nanti kalau buang sembarangan, ya. Kemudian penyelesaian masalahnya apa? Ya, apakah dibuat tong sampah, ya, ataukah
diberikan apa istilahnya tanda ya supaya tidak membuang sampah di situ ya. Kalimat sarannya apa? Kita ingat sebaik apa kalimat saran sebaiknya, seharusnya ya agar. Nah, itu kalimat saran ya. Coba kalian kerjakan di buku tematiknya langsung ya. Memetik bunga di taman juga masalahnya apa? Bagaimana cara penyelesaian masalahnya dan kalimat sarannya apa? Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini ya. Jadi ditulis di buku tematiknya nih ya masalahnya apa, penyelesaiannya bagaimana dan kalimat sarannya seperti apa. Oke. Nah, coba kita lanjut lagi nih. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang kewajiban kita dalam bertetangga ya. Nah, antara lain kewajiban menjaga kebersihan dan menjaga ketenangan di lingkungan masyarakat ya. Kemudian kewajiban menjaga keamanan di lingkungan tempat tinggal. Ya, jadi ini kewajiban kita dalam bertetangga. Misalnya nih di perumahan ya. Nah, itu jadi kita wajib untuk menjaga kebersihan di lingkungan kita ya. Kemudian ketenangan, kita nggak boleh berisik-berisik tuh ya. Apalagi sampai mengganggu tetangga kita. Itu tidak diperbolehkan. Ya, jadi sama ya, kewajiban selanjutnya menjaga keamanan ya. Ketika kita di lingkungan rumah, misalkan ada yang mencurigakan nih, kita wajib untuk mengingatkannya supaya nih lingkungan kita menjadi aman ya, kemudian nyaman, tentram ya, baik ya. Jadi hak-haknya apa ya dalam bertetangga? Kalau tadi kewajiban, kita haknya nih sekarang nih ya. Haknya yaitu untuk tinggal di lingkungan yang bersih, aman dan nyaman ya. Kalau suasananya bersih, lingkungannya aman ya kita pasti akan nyaman ya. Nah, barakallahu fiik. Ya, kemudian hak untuk berpendapat dan bermusyawarah ya. Nah, jadi pelaksanaan kewajiban dan hak itu dalam bertetangga harus seimbang ya. Nah, jadi nggak cuma ada di sekolah ya. Jadi kewajiban dan hak ini bekerja sama ini ada juga loh di lingkungan rumah kita yaitu ketika bertetangga ya. Nah, jadi contoh lainnya yaitu apa? Berpartisipasi dalam kegiatan kerja bakti ya. Itu membersihkan lingkungan sekitar rumah ya. Jadi itu kewajiban kita dalam bertetangga. Kalau ada pengumuman nih misalkan dari masjid atau dari mana ya, dari Pak RT mungkin ya, mengingatkan kita untuk kerja bakti ya kita luangkan waktu untuk bisa kerja bakti di rumah kita. Nah, kita lanjut lagi nih ya kepada halaman 74 ya. 72 mohon maaf ya. Nah, kita akan belajar di sini cara memilih makanan yang bersih dan sehat ya. Lingkungan yang bersih dan sehat membuat tubuh kita juga menjadi sehat ya. Selain lingkungan yang bersih, kita juga harus pandai memilih makanan yang bersih dan sehat. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama nih, hindari makanan yang dijual di tempat terbuka serta tanpa penutup atau tidak dilindungi oleh kemasan makanan ya. Yang kedua, pilihlah makanan yang dijual di tempat yang bersih, misalnya jauh dari sampah, debu, dan asap kendaraan bermotor secara langsung. Yang ketiga, hindari makanan yang dibungkus dengan kertas bekas ataupun koran ya. Nah, kemudian yang keempat, hindari makanan yang berwarna cerah atau mencolok ya. Nah, ini biasanya banyak di es yang berwarna-warna, warna-warni itu ya. Hindari anak-anakku sekalian. Pilih makanan yang mengandung zat gizi yang baik untuk tubuh seperti protein, karbohidrat, dan vitamin ya yang kita sudah bahas kemarin ya. Nah, coba eh, makanan apa yang biasanya kamu beli ya? Coba amati makanan tersebut. Apakah menurut kalian makanan tersebut sudah memenuhi syarat bersih, sehat, dan bergizi? Baik, kalau begitu anak-anak sekalian, intinya kita harus ya menjaga kebersihan, apalagi ini zaman-zamannya kemarin musim corona ya. Kita semestinya seharusnya ya menjaga kebersihan ya, terutama dari makanan supaya yang masuk ke tubuh kita ini makanan yang baik ya, makanan yang bersih ya sehingga menjadi tubuh kita sehat ya, kuat dan semangat. Coba kita baca nih halaman 74. Nah, tetangga adalah orang yang tinggal di sekitar rumah kita.
ketika kita mendapat musibah atau kesusahan, tetangga lah yang pertama nih ya, yang akan datang membantu kita. Begitupun ketika tetangga mendapatkan kesusahan, maka kita wajib menolongnya. Nah, maka dari itu anak-anakku sekalian, kita sudah semestinya ya wajib untuk saling tolong menolong ya, terutama dalam kebaikan ya. Jadi kita nih ya eh, wajib untuk tolong menolong dalam kebaikan. Maka Allah Subhanahu wa taala itu pernah berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Jadi, tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan janganlah kalian tolong menolong dalam kemaksiatan, ya, atau keburukan. Nah, jadi ketika kita tolong menolong nih, ya, kita akan mempererat persaudaraan dan kasih sayang sesama tetangga, ya, seperti itu anak-anak sekalian. Coba kita perhatikan percakapan antara Nina dan Ibu. Aku kasihan pada temanku, Bu. Sudah beberapa hari ia tidak bersekolah. Apa yang terjadi, Nina? Sewaktu aku mengunjungi rumahnya, ia bilang seragam sekolahnya sudah tidak muat lagi. Sepatunya juga sudah rusak. Kasihan sekali ya. Ia bisa ketinggalan pelajaran. Sebaiknya kita membantunya, Nina. Bolehkah, Bu? Aku dan teman lain ingin menyisihkan uang saku kami untuk membelikan seragam dan sepatu untuk temanku yang itu. Tentu saja boleh, Nina. Kalian sudah memutuskan langkah yang tepat. Nah, jadi ini ya percakapan antara Nina dan Ibu ya. Jadi Masya Allah anak sekalian, kalau kalian bisa mengamalkannya ya, tolong menolong ketika ada teman yang mungkin seragamnya nih sudah rusak ya, seragamnya nih sudah kekecilan atau sepatunya sudah rusak. Nah, kalian menyisihkan sedikit rezeki uang ya untuk membelikan teman kita sepatu atau seragam yang baru. Masya Allah sekali ya. Barakallahu fiik. Dan selaras dengan hal itu juga ya, Rasulullah SAW itu pernah bersabda, "Wallahu fi aunil 'abdi, maka al-'abdu fi auni akhi." Rasulullah SAW itu pernah bersabda yang artinya Allah senantiasa menolong seorang hambanya selama hamba itu menolong saudaranya ya. Jadi ketika kita nih ya melihat teman kita sedang kesusahan ya atau sedang mengalami musibah, maka sudah sepatutnya kita untuk menolongnya ya. Ya kita menolong dengan materi kalau ada ya. Dan kalau misalkan kita ya mungkin kita hanya sanggup dengan doa, kita doakan pada teman kita itu supaya Allah segera angkat misalkan penyakitnya atau memudahkan urusannya. Nah, jadi seperti itu anakku yang soleh ya. Karena tadi ya, tolong menolong akan mempererat persaudaraan dan kasih sayang. Seperti itu. Dan juga Rasul pernah bersabda, tahadu tahabu. Saling berbagi hadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencintai. Nah, jadi kalau kalian punya sedikit rezeki, maka sisihkanlah untuk yang membutuhkan. Apakah kamu pernah menolong teman atau tetanggamu ya di sekitar rumahmu? Ya coba ceritakan ya. Coba ceritakan sama Abi dan Umi di rumah ya. Apakah kamu pernah menolong nih teman atau tetanggamu di sekitar rumah ya? Karena tolong menolong itu merupakan kewajiban. Ya nggak cuma ustadz doang nih ya, nggak cuma ustazah doang, tapi kewajiban bagi setiap manusia. Nah, anak-anak sekalian, warga di lingkungan rumah Nina tadi ya selalu saling tolong menolong. Nah, kali ini ada warga nih membuat bingkisan untuk diberikan kepada anak-anak di panti asuhan. Bingkisan yang tersedia ada 800 buah. Setiap anak akan mendapatkan bingkisan yang sama banyaknya. Berapa banyak anak yang dapat diberi bingkisan? Berapa banyak bingkisan yang diterima setiap anak? Tuliskanlah 5 kemungkinannya.
Nah, kita akan belajar bagaimana cara menyelesaikan soal cerita perkalian dua bilangan yang hasilnya diketahui. Nah, jadi kita bisa lihat nih anak-anakku sekalian, ya. Pilihlah bilangan yang dapat membagi tadi jumlah bikisannya 800 ya. Misalnya bilangan 4. Banyak anak yang akan mendapatkan bikisan dapat dihitung dengan pembagian. Nah, misalkan nih ya 800 dibagi 4 ya. Berapa anak-anakku sekalian ya? Berapa? Nah, coba kita ingat-ingat lagi cara perkalian dan pembagiannya seperti apa. Nah, berapa? Hanif? Berapa Haikal? Ya, 800 dibagi 4 nih ya adalah 200 ya. Jadi 200 nih dikali 4 ya sama dengan 800 ya. Maka kita buat kemungkinan jawaban untuk banyak bingkisan lainnya ya. Kalian buat coba yang lainnya ya. Ini kan bisa kita tulis 200 banyak bikin anak. Misalkan banyak anaknya. Nah, berarti 200 kali 4 sama dengan 800. Coba kalian buat ya yang lainnya, angka-angka yang lain. Nah, kita lihat di sini ada teks ya halaman 77. Silakan dibuka. Nah, jadi kita telah mengetahui ya bahwa semua manusia itu tidak dapat hidup sendiri ya dan memenuhi kebutuhannya sendiri. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita pasti memerlukan bantuan orang lain ya yang ada di sekitar kita. Setiap warga harus membantu warga yang lain ya yang sedang kesulitan. Selain itu, kita juga memiliki kewajiban untuk saling menghargai dan menghormati sesama warga masyarakat. Sikap saling menghargai dan menghormati ini sangat dibutuhkan untuk dapat terpenuhinya hak warga untuk hidup rukun, tenang, dan nyaman. Nah, maka kita coba baca kerjasama menjaga keamanan lingkungan di halaman 77. Kemarin turun hujan deras di lingkungan rumah Nina. Pohon di halaman rumah Pak Anto tumbang menghalangi jalan. Akibatnya jalan tidak dapat dilalui karena tertutup pohon yang tumbang. Pohon itu memang sudah tua, rantingnya pun merambat hingga mengenai kabel listrik di sekitar pohon. Setelah hujan reda, warga segera bekerja untuk memindahkan batang pohon yang tumbang. Pak Anton meminta maaf pada warga karena telah lalai ya. Ia seharusnya sudah menebang pohon tersebut. Untung saja batang pohon tadi tidak menimpa kabel listrik. Warga juga memeriksa pohon-pohon besar lainnya dan merapihkan ranting pohon yang merambat mengenai kabel listrik. Semua warga bekerja sama demi keamanan bersama. Ya. Nah, pernahkah kamu ikut serta dalam kerja bakti membersihkan lingkungan? Ya, apa saja yang kamu lakukan di situ ya. Nah, apa tadi hikmahnya ya? Itu kita membutuhkan lingkungan yang bersih dan aman agar kita merasa nyaman. Nah, maka dari itu ya kita wajib menjaga kebersihan lingkungan ya. Kita juga wajib memelihara kedamaian lingkungan agar terasa aman dan nyaman ya. Tentunya ketika dia berbuat kesusahan ya sedang kesusahan maka kita harus membantunya. Nah, di sini kita lihat lagi di halaman ke 78. Ya, jadi tadi kalau pohonnya ditebang ya, kenapa ditebang tadi? Karena sudah tua ya, sudah tua dan khawatir nanti akan uh, jatuh seperti itu pohonnya ya. Karena adanya pohon itu sejatinya nih ya, kalau dirawat akan membuat lingkungan menjadi asri dan sejuk. Nah, kita lihat di sini ada warga di suatu daerah mengadakan acara menanam pohon bersama untuk menjaga keindahan dan kenyamanan di lingkungannya. Pak RW menyediakan 750 bibit tanaman. Berapa kira-kira banyak warga yang menanam bibit tanaman? Berapa banyak bibit yang ditanam setiap warga? Pilihlah bilangan yang dapat membagi 750. Misalnya, dipilih banyak bibit yang ditanam setiap warga adalah 3. Maka bentuk perkaliannya menjadi ya banyaknya warga titik-titik-titik dikali banyak bibit untuk satu orang ya. Jumlah bibitnya ada 750. Nah, jadi pembagiannya 750 dibagi 3. Nih ya. Maka diperoleh perkalian 250 dikali 3. Hasilnya berapa? 750 ya.
Sangat mudah kalau kita sudah menemukan banyak bibit untuk yang ini nih ya, jawaban di sini. Jadi kita tinggal dikali nih ya, tinggal dikali. Ini hasilnya apa? Nah, jadi ini tinggal dibagi hasilnya di sini ya. Ini dikali yang ini maka hasilnya 750. Gitu ya anak-anak sekalian di kelas 3A barakallahu fikum. Nah, coba kalian coba isi tuh halaman 79 ya. Banyaknya warga 250, banyaknya bibit usahakan 3, maka 250. Nah, ini contoh kemungkinannya. Coba kalian coba tentukan perkalian yang lain ya dengan hasil 750 ya. Coba kalian coba isi di halaman 79 tuh ya. Nah, pada hari ini tugasnya adalah menyimak video ini, nanti kalian bisa memberikan komentar ya di kolom chatnya YouTube Ustadz tadi ya. Nah, kalau ada yang masih bingung, silakan tanyakan pada Ustadz dan semoga memberikan kemudahan untuk memahami materi hari ini. Hari ini tidak ada tugas tematik ya, insya Allah kita akan lanjut pada pelajaran bahasa Inggris. Nah, uh, insya Allah besok kita masuk pada subtema keempat ya. Siapkan ya bukunya dan materi-materinya kita akan belajar. Kemudian, saya ingatkan kembali anak-anak sekalian ya, pada salah Ustaz mohon maaf ya, kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh siap insyaallah. Asyidik, baik, cerdas, kreatif, mandiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.